Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulan ngucap sapa musyrikun, hadi utawi iki raja kaya bagiane pira-pira berhala iku anamun pira raja kaya wa harsun lan gogo hijrun kan den cegah ay haram mentekening haram layat amuha kang ora oleh mangan ing hadi uta anamun wa harsun sapa ilaman kejawa wong nasau kang ngarepake ingsun. Odamatu ausani tegese pira-pira pelayane berhala wa khairum lan liyane odamah hikmah ya. Jadi ini yang lanjutan dari kemarin. Kemarin kan apa namanya, mengutamakan berhala ya. Kalau menyembelih itu disebut berhala, kemudian apa namanya, kalau ya makanan ditaruh antara berhala dengan katanya dengan di Allah itu, kalau di Allah katanya baik dipindah ke berhala. Tapi itu secara simbolis ya, yang apa namanya, yang katanya dihadiahkan kepada Allah itu diberikan kepada orang miskin dan orang yang datang ke Mekah ya. Kalau berikan kepada berhala, jatahnya berhala diberikan kepada penjaga berhala ya. Bukan kemudian ditaruh di sini tempatnya Allah, bukan ya. Itu simbolis ya. Seperti di Islam ini kan, di Al-Quran kan juga ada yang mau meminjami Allah. Maksudnya meminjami Allah itu ya memberikan hartanya kepada orang fakir miskin gitu maksudnya ya. Jadi ini lanjutan dari yang dulu, ini hewan dan tanaman ya, tumbuh-tumbuhan, di sini gogo ya. Pokoknya yang ditanam yang mengeluarkan buah itu biji itu ada dijatah untuk apa namanya, berhalanya. Dan di sini antara lain disebutkan ini tidak boleh dimakan, ada ketentuan ya, kecuali ya orang yang menjaga berhala dan orang laki. Jadi yang tidak boleh makan orang wanita. Bisa mihim kelawan dugaane wong musyrik ailah hujatati ora hujai kemaujud lahu maring musyrikin di dalam qauli kumang ya, ucapan sing hadaan amun kemaya. Jadi ucapannya itu apa namanya, orang musyrik ya tidak mengatakan dugaannya, ini di Al-Quran disebutkan oleh Allah mereka itu menduga. Tapi orangnya aku menduga ini, oh bukan, yang menduga itu ucapan apa dari firman Allah. Karena apa? Mereka tidak punya dalil, mereka hanya mengikuti yang dulu-dulu ya. Makanya kalau kita di sini di daerah kita masing-masing mengikuti tradisi atau apa yang tidak nabrak tauhid, yang penting itu tidak nabrak tauhid, ya tidak masalah. Dan hati kita harus apa namanya, kita atur jangan sampai ya menyebabkan tabrakan dengan tauhid. Ya, utamanya orang yang tidak tahu harus diberitahu ya. Jangan dibiarkan lah, yang tahu ya jangan diam kan gitu ya.
utamanya yang tahu mengajak kegiatan yang di situ ya apa namanya menyebabkan, karena kalau tidak dijelaskan kan jadi masalah, utamanya yang tidak tahu. Wa namun lan pra-praja kaya hurimat kanteng haramake apa duhuruha pira-pira gegere an'am. Fala turkabu mongko kena den tumpak ya apa an'am kasawai kala unta saib wal hawami lan unta hami ya. Ini unta sengkeran, maksudnya ada unta itu yang tidak boleh ditunggangi, padahal unta di sana kan zaman dulu itu kan yang masih tradisional kan sangat penting untuk kendaraan, sangat penting untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini antara lain sawaib dan hawami ya. Kalau di sini saibah itu unta yang dilepaskan secara cuma-cuma sebagai bentuk nadar kepada berhala. Jadi untanya wis dibebaskan, gak oleh disembelih, tidak boleh dihalangi pas makan di rumput itu ya. Pokoknya dibiarkan bebas. Mungkin ya tidak diberikan tali ya, gak ditaleni, gak diikat begitu. Ada yang hami ya. Ini unta jantan yang telah membuahi 10 atau beberapa kali. Jadi unta ini yang diperuntukkan hanya sebagai pejantan ya. Ya tidak boleh ya semacam-macam ya dibiarkan gitu hanya sebagai pejantan. Ini di sini untanya tidak boleh dinaiki ya. Ini antara lain lanjutan yang dari dulu. Makanya katanya Ibnu Abbas, kalau Anda ingin mengetahui keyakinan atau apa saja yang zaman jahiliyah, silakan baca surat Al-An'am di atas 130 ya. Maksudnya dibaca dengan mengetahui isinya, mengetahui kandungannya. Di situ banyak, ini yang termasuk di atas 130 dari surat Al-An'am ya. Wa namun lan pira-pira jaka ayat kuruna kang ora nyebut sapa musyrikun ya ismallah ing arane Gusti Allah ya ing atase An'am. Indah ndabiha kan bele An'am. Ayat kuruna bae nyebut apa musyrik isma asnam arane pira-pira brolone wong musyrik. Jadi ada 3 hal tadi ya. Yang pertama, hewan itu kalau disembelih orang wanita tidak boleh ikut makan, maksudnya haram gitu ya. Boleh. Yang kedua, ada hewan ya utamanya unta ya. Tidak boleh ditumpai, tidak boleh dinaiki, tidak boleh dibuat mengangkat barang untuk memindah ke tempat lain. Nah, yang berikutnya itu pas nyembelih, seandainya nyembelih itu ada hewan tadi, unta, dilarang menurut mereka, tapi katanya ya dari Allah ya, tidak boleh menyebut nama Allah, harus menyebut nama berhalanya, misal Lata, Uzza dan lain sebagainya begitu ya. Wa nasabu lambang saking musyrik dalika mengkono-mengkono iku mang ya sing maksud wa namun lain wa harsun iku mang ya. Ilanggawe marang. Jadi keharaman atau apa saja yang tadi 3 hal ini tadi itu disandarkan, maksudnya dari Allah gitu loh, bukan dari rekayasanya sendiri. Ucapannya itu dari Allah, karena ini kan ucapan mengatakan kan, tapi di sini disebutkan di Al-Quran bisa mihim ya, dia tidak mengatakan saya menduga ini, bukan, yang ini Allah yang menyebutkan itu sebenarnya mereka duga-duga ya, mengada-ada ucapannya itu kan ada
referensinya, tidak ada referensinya, tetapi hanya menduga dan mengikuti jejak orang dahulu yang tidak tahu juntrungannya. Waqalu itiraan kalau gawe-gawe goro alai asal tadi ini ucapannya itu karena ya menyandarkan ucapan kepada Allah itu iftiraan, nanti sing gak ana dasar hukume. Akibatnya Allah kan direndahkan, gak ana kok nyebut apa. Kalau manusia biasa sih fitnah ya. Kalau manusia tidak berbuat begini, kan itu fitnah. Lah Allah ini kan ya mosok difitnah, wong gak ada kok. Akibatnya dilanjutkan sajim bakal mal Allah yang muslim bima sebab barang kanu kamu musyrik iku yaudaruna gawe-gawe alaihi Allah. Jadi nanti di akhirat ya akan dibalas ya karena ucapan sing keliru tadi, mengada-ada, yang aslinya Allah tidak mengatakan itu haram, tidak mengatakan unta itu macam-macam. Di sini kok disebutkan unta gak boleh orang wanita makan, gak boleh dinaiki, kalau disembelih gak boleh menyebut nama Allah. Gak ada begitu. Makanya dia mengatakan begitu dan menyandar. Nanti akibatnya di akhir akan mendapatkan siksa, dibalas atas ucapannya yang menyandarkan kepada ucapan sing keliru gitu tadi ya. Wa qaulun jas muslim mau te barang fi butuni hadil kang tetep ing dalem iki wetenge pira-pira raja kaya al muharramat yang haramaken waya utawi an'am itu mah tadi ya iku asawa ibu pira-pira unta saiba wal bahaila untuk bakirah ya dan maceraken iku khalisatun murni hal lidukurina maring pira-pira wong lanang kita wa muharramun lan den haramaken ala wajina yang pira-pira bojo wadon Ainisa tegas ngoten. Jadi ada anaknya unta. Nanti kalau unta ini melahirkan gitu. Di sini disebutkan unta sawaib, saibah tadi dan unta bahirah itu kalau melahirkan yang boleh makan itu orang laki-laki, yang wanita tidak boleh. Ini kan bagian dari kelanjutan aturan yang menurut mereka memuliakan berhala, dan aturan ini katanya dari Allah gitu kan. Padahal tidak ada. Jadi yang wanita boleh memakan dan yang laki-laki boleh memakan dan yang wanita tidak boleh, haram gitu Mas. Wa intakun lamun ono apa mah iku maitatan mait fau maka utawi dzukur wa azwaj fi inda iku surakau sekuton padha. Jadi maksudnya nek anak di dalam kandungan unta itu lahir mati setelah disembelih dimasak, laki wanita boleh makan bebas. Ini kan merendahkan wanita. Nek mati sing wedok oleh mangan. Nek urip tidak boleh ya. Kan lucu juga ya. Birobi kan diwaca roba wa najlah ma'ata nisil filikan setane apa? Tak nisi fi'il maksudnya fi'il digawe wanita ya. Wa tatqilan mudzakkar fi'il. Ada yang baca wa iyakum maitatun. Ada yang baca wa intakum maitatun. Ada yang baca wa iyakum maitatan. Ada yang baca wa intakum maitatan. Ada 4 macam ya. Ada yang wa iyakum, ada yang wa intakum. Ada yang baca maitatun, ada yang baca maitatan. Gitu ya. Inilah. Ya karena di Al-Qur'an ya banyak yang ya dasar qiraat asapiyah. Jadi sebelum
ditulis zaman Sayyidina Utsman ini kan sebelum ketika zaman Abu Bakar dikumpulkan, ternyata banyak sahabat juga menulis yang menurut versi yang mereka pernah mendengarkan, beda-beda. Nah, setelah zaman Sayyidina Utsman dikumpulkan para sahabat, suruh nulis, dibuat sama, hanya bacaannya di Al-Quran ditandai, ini boleh dibaca begini, ini diboleh baca begini. Itu untuk melestarikan bacaannya lebih dari satu ya. Karena apa? Ya asalnya kan khawatir, ada sahabat yang khawatir nanti jangan-jangan kalau dibiarkan Quran ini versinya banyak, kalau versinya banyak jadi masalah kan. Manusia kan senengannya ya beda-beda, gak kenem biasa tidak suka seragam. Kalau seragam tak suka, makanya disamakan, satu Al-Qur'annya ditandai pas yang ada bisa dibaca lebih dari satu. Sayat zihim bakal males ing musyrikun sallallahu wasfahum oleh nyifati musyrik dalika ing an amakan tadi ucapan emang ya bitahlili kang ngalake watang jazau tegese males ya wasfahum mang masih tentang menyandarkan kepada Allah tadi. Nanti Allah akan ya memberikan azab karena apa? Menyandarkan, mengatakan nek itu ketentuan Allah ya, di aturan tadi unta gak boleh dinaiki, unta kalau sembelih tidak boleh menyebut nama Allah, yang wanita tidak boleh makan kalau unta ini disembelih, kalau di dalam kandungan ini unta yang khusus tadi tertentu yang boleh makan kalau dibeleh, yang hanya yang laki, kecuali kalau untanya yang dalam kandungan lahir mati boleh wanita. Ini kan aturan ini kan yo aneh-aneh kan, yo ya di sini mungkin saja ada, kalau di sini mungkin yang kita tahu mungkin bukan unta. Kadang-kadang kita ada orang mengatakan batu itu angker, kalau kamu mungkin duduk di situ atau apa kamu bisa celaka. Ya nek hanya bicara saja, tidak masuk di keyakinan ya tidak masalah. Kalau masuk di keyakinan diyakini ya jadi masalah. Nek ngomong pohon ini angker begini-begini, kalau bicara ya tidak masalah. Yang jadi masalah itu saya masuk keyakinan. Lah ini kan menimbulkan wong itu semua yang menentukan Allah ya, itu hanya mungkin segi ucapan saja ya. Seperti orang makan itu aslinya kan yang mengenyangkan Allah. Cuma makan itu kan usaha supaya kenyang, tapi aslinya ya Allah. Kadang-kadang makan malah sakit ya kan gitu ya. Inna usaha temene Gusti Allah iku kamu dalam bicara bisu ning penggawean Allah alimun mudani bi Allah. Jadi Allah hukumnya itu kan sudah bijaksana ya, tidak seperti itu. Masa hukum satu hewan macam-macam ya. Dan itu semua juga Allah mengetahui. Apa yang dikatakan dusta, rekayasa itu juga Allah. Tidak mungkin Allah membuat hukum kok laki wanita ya ada yang beda. Tapi kalau ini tadi makanan kok ini laki-laki boleh memakan, wanita tidak boleh, kan juga lucu ya. Yang beda mungkin baju dalam hal aurat itu beda ya ini logis kalau gitu kan ya. Qad khasira teman-teman tuno sapa ladine akeh qatalu kaman salatina bitabi yang kata wadah tadi ada qatalu, ada mengqatalu ya. Auladahum ing pira-pira anake alladzina bil wa'di kamendem urip sabahan krana bodho ae jangan bodho bigol kan tanpa ilmu. Jadi ini orang-orang zaman jahiliyah ya. Itu dulu
membunuh anak wanitanya ya karena tidak tahu. Ya, akibatnya ini disebut Allah getun tak jane ya, menyesal. Ya, anak itu kan ya, rezeki ya, nikmat dari Allah kok dibunuh. Aslinya ya menyesal, tapi karena wis budayanya begitu ya. Mungkin kalau tidak dibunuh malah dihina orang lain. Akibatnya ikut membunuh kan gitu. Ya karena apa? Ya karena bodoh dalam arti bodoh secara hukum. Kalau secara sosial mungkin ya orang ya ada yang pandai. Secara hukum tidak tahu yang sebenarnya ya. Kalau di era sekarang ya orang tahu, misalkan kalau di negara kita yang marak seperti sekarang ini kan seperti korupsi. Ini kan sakjane ya wis ngerti kabeh secara etika, secara hukum nek korupsi itu haram. Tidak ada satupun insyaallah yang tidak tahu hukumnya. Tetapi ya karena apa ya? Ya satu ya karena budaya, yang kedua ya karena ya manusianya karena manusia serakah ya. Kalau manusia tidak serakah ya lebih baik jujur daripada menambah kekayaan yang ya menambah beban nanti di akhirat pasti itu ya, kalau tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Karena kalau orang mencuri itu kan ya utamanya kan mengena satu orang, ya bisa lebih tapi rata-rata kan satu. Kalau korupsi itu kan amanah ya, orang banyak ya, amanah itu apa namanya, jatahnya orang banyak, bukan jatahnya satu dua orang, jatahnya orang banyak. Nah itu dicuri ya. Nah seandainya minta maaf kan logikanya juga harus orang banyak kan gitu. Wa haramulang ngaramake sapa ladina barazakum kampai rezeki ing aladina sapa Allah ma baradzakan sebut itron kalau gawe-gawe goro Allah kodalu teman sasar aladina barang kodalu teman-teman sasar aladina makan ono sapa aladina mutadin wong kang oleh pitutur. Jadi dan dia mengharamkan ya yang disebut tadi ya, macam-macam tadi. Itu karena apa? Ya karena tidak tahu. Sudah diberitahu oleh Nabi gak direken, dianggap itu aneh gitu. Malah kan orang kalau diberitahu dengan kebaikan kan ya apa namanya, kadang-kadang kan gak mau ya. Mengapa? Ya kadang-kadang ada pertimbangan loh. Saya ini kalau mengikuti mungkin saja ekonomi saya bermasalah. Itu mungkin saja ya. Atau mungkin jabatan. Ya karena tadi ibtiraan tadi ya. Mengaku-ngaku tapi dengan dusta, menipu ya, apa yang dikatakan. Ya secara agama ya memang sesat. Kalau secara ilmu tauhid ya memang orang tersebut belum dapat jatah mendapatkan hidayah ya. Kalau orang belum mendapat jatah mendapatkan hidayah, bagaimanapun penjelasannya, orang yang menjelaskan ini walaupun baik tidak punya cacat ya sulit untuk menerima. Nah, apalagi sekarang orang yang memberitahu juga sama-sama orang biasa walaupun tokoh. Tapi kan ya sama kan, namanya manusia ya ada kebaikannya, ada keburukannya. Apalagi begitu ya tambah agak susah ya. Utamanya kita ini kan di agama yang menyebar, yang kita lakukan ini utamanya itu fokusnya dari hal, kalau di takwa itu kan menjalankan perintah, sedangkan meninggalkan larangan itu kan
masih banyak yang abu-abu. Dalam arti ya perintahnya rutin tapi abu-abunya, larangannya juga tidak ditinggalkan sepenuhnya, hanya sebagian kecil. Akibatnya kalau memberitahu kepada orang lain, ya akibatnya kan dilema kan, ya memang harusnya memberitahu, tapi setidaknya yang memberitahu ini kan juga harus diusahakan ya lebih baik daripada yang diberitahu, supaya di era sekarang ini apalagi ya, di era tidak jadi candaan, tertawaan orang lain, karena setidaknya yang memberitahu ada konsistensi ya antara ucapan dan perbuatan. Wa wa Allah iku alladzi ansaakan ndadekaken alladzi khalaqat alladzi jannatin perwa kebunan bahasan kebunan marusatin kan merambat cukulan mabsutotin kang den beber alladzi kal biti kiwas mongko. Jadi Allah membuat tumbuhan kan ada sing merambat di tanah, maksudnya tidak ke atas gitu ya, seperti ketela itu kan merambat. Ada seperti walu ya, ada bisa ke atas bisa, tapi dikai anjang-anjang kan, maksudnya yang kalau dibiarkan gitu ya. Wa ghairu marusatin lan ora pira-pira merambat bi an nirtafaikan munggah apa basatin ala sakin ngatel wit ngadeg kan nakhli kot wit kun. Jadi ada wis pokoknya tumbuhan itu ya kita lihat kan macam ono sing ke atas, ada yang tidak, ada yang besar, ada yang kecil, semuanya ini kan ya ciptaan Allah ya, kekuasaan. Dan Allah membuat awalnya karena contoh nih, kalau kita membuatkan biasa secara empiris meniru ya. Allah membuat apapun awalnya kan contoh nih ya. Karena apa? Ya namanya zat yang berkuasa sepenuhnya. Wa ansalan dadak Allah an-nakhla ing wit kuma wa ansalan koko mutal kang beda ukulu propo wae samaru wae wa habu lan wijine bilan bentuke. Wa tok milan rasan. Tadi Allah membuat ini ya, menjadikan tumbuhan itu kan ada yang daunnya sama, ada yang daunnya beda, ada yang buahnya sama, maksudnya mirip ya. Ya tidak persis 100%, cuma mirip. Ada yang buahnya mirip, daunnya beda, ada yang daunnya mirip, buahnya beda, ada yang rasanya mirip kan gitu ya. Wa zaitun wa zaitun warumanan delimo mutasabin khari serupa apa warokotuha godonge zaitun waruman hal tadi hal wa ghairu mutasabihin lan ora wa ghairu mutasabihin lan wa ghairu mutasabihi lan ora serupa apa tokmuhuma rasane zaitun lan rumah. Jadi ya ada yang tadi ada yang sama, ada yang serupa, tidak serupa ya. Kulo mangana sapa min samarot saking min samari saking woe zaitun lan ruman. Ida asmaro alikalane buah zaitun ruman qoblan nanti sadurunge mateng. Jadi maksudnya ini kudu kita diwajibkan masuk ke nek kudu mangan ya silakan dimakan, tidak harus ya. Walaupun sebelum tua kan ada yang bisa dimakan seperti mangga. Sebelum tua kan bisa dimakan dibuat rujak misalkan kan gitu ya. Wa atulan awe sapa jero hake samar ya makasot waktune ngunduh bilfat ngafal wakat sangat minal usur saya 10 au nisfi to separuh seperti. Ada yang baca yaumah hasodi, ada yang baca yaumah hisodi. Ini maksudnya zakat ya, 10%. Ada yang 5%. Ini kalau sudah tua ya. Mengapa kok beda ya? Mungkin yang 10% itu biayanya kecil, yang
5% biayanya banyak gitu. Walaupun cocoknya bi to iku kang ngaweake sebagiane sekabehane samar falayakon tetep iyalikum maring probatisa sayun siji. Ya kalau memberikan ya aja diberikan kabeh. Wah saya cuma disangka orang yang kaya raya tak kene kuabe ae. Nanti dampaknya keluarganya gak kebahagiaannya, jangan sampai ya. Ya jangan sampai tidak memberi sama sekali. Inna sanu ila yuhibbul muslimin. Ora demen kang liwati al-mujahid teklimati ma bana khadda kang lahu maring musib. Jadi Allah juga tidak suka orang yang melewati ya tadi aturan yang ditetapkan Allah. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada yang kurang saya masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.